Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan sekalian. Melanjutkan dari apa yang kita pertemuan kemarin, belum mencoba membikinkan video tutorial ya, semacam tutorial lah untuk mengisi data di ASDK. Pertama, kita masuk ke link ASDK. Nanti linknya belum sertakan di grup kita ya. Isi nama pengguna, kata sandi, ini juga nanti belum share-kan, baru klik masuk. Nah, setelah masuk nanti tampilannya akan seperti ini. Selanjutnya yang kita lakukan adalah pengisian data. Untuk pengisian data silakan klik yang kotak di pojok kanan ini, di samping tanda online. Ada 9 titik ini, klik ini, masuk ke data entry, lalu nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, cek dulu apakah semua desanya sudah lengkap dengan mengklik tanda di tanda plus di sebelah kiri yang ada nama puskesmas. Klik di sini, cek dulu data desanya. Ini untuk puskesmas kita sudah lengkap ya. Nah, langkah pertama sebelum masuk ke data entry desa, ini kita masuk ke puskesmas dulu. Puskesmas ini ya. Klik aja di puskesmas ini. Tampilan sebelah kanannya akan data seperti ini. Data set itu dipilih yang paling bawah dulu. Tanggal PKB, tata kelola, penerapan ELP, input dan proses. Ingat, ini yang pertama dulu diisi ya. Klik ini, lalu periodnya pilih yang 2026. Nanti akan tampil seperti ini. Di bagian A itu ada indikator input dengan beberapa item isiannya. Yang pertama, tersedia SK atau regulasi organisasi pelayanan ELP. Ini ada kotak centang aja ya. Kalau misalnya ada, klik centangnya. Lalu di nomor 1A-nya ada lampiran tentang SK itu. Ya SK apa aja yang terkait dengan organisasi atau layanan ELP, silahkan diupload di sini dengan mengklik tanda upload ini. Klik ini, nanti akan muncul di sini ya. Silahkan di browse atau dicari di mana SK-nya disimpan. Lalu di upload, klik open ya. Ini karena belum ada, saya cancel dulu. Tapi caranya seperti itu. Lalu ini ada A, B, C, D, E sampai 5 ya. Nah, ini kalau misalnya SK-nya lebih dari 5, silakan diisi semua, tapi nanti di bagian terakhir yang E atau lampiran 5 ini filenya file sisanya digabung aja. Misalnya ini 1 SK di A, 1 SK di B, 1 SK di C, 1 SK di A, di 4. Kalau misalnya masih ada 4 atau 2 atau lebih SK, silakan masukkan di nomor 5 ini, tapi filenya digabung. Nanti ini dicari SK-nya bersama-sama, terutama nanti dari klaster 1 manajemen ya.
untuk mencari SK ini. Dikumpulkan dulu SK-nya, baru nanti di upload di sini. Lalu di nomor 2-nya ada SOP layanan berbasis klaster. Nah, ini nanti dibagi berdasarkan klaster ya. Untuk SOP ini nanti silahkan PJ masing-masing klaster untuk mencari SOP-nya. Di SOTK sudah ada ya seperti ini. Nanti yang ada di SOTK ini PJ klasternya bersama sub kegiatan yang ada di klaster tersebut, anggotanya silahkan dicari SOP-nya. Ini kita ada 5 klaster ya. Nanti dilihat di SOTK. Silahkan PJ klaster masing-masing berkoordinasi dengan sub program yang ada di bawah PJ klasternya, kegiatannya apa aja, SOP-nya apa aja. Silahkan dikoordinasikan ya. Misalnya di klaster 3 ini ada kesehatan usia lanjut, ada kesehatan usia dewasa, kesehatan jiwa, ada usia produktif, UBM. Nah, itu nanti dicari SOP-nya. Nanti dikoordinator oleh PJ-nya. Silakan berkoordinasi dengan pemegang program yang ada di bawah klaster 3 untuk mencari SOP-nya. Kalau SOP yang terdahulu masih relevan dipakai, silakan dipakai. Tapi kalau sudah tidak relevan lagi, ada perubahan dan lain sebagainya, silakan diubah atau diganti oleh pemegang programnya, dikoordinir oleh PJ klasternya. Lalu di klaster 1 juga SOP-nya pasti akan berubah karena alur pelayanan juga sekarang sudah berubah. Nanti tim dari klaster 1 atau tim manajemen silakan berkoordinasi untuk merumuskan SOP apa aja yang diperlukan. Nah, misalnya penataan arsip, alur pelayanan, terus SOP keuangan dan sebagainya. Silakan dicari dulu yang dulu. Apabila masih relevan, silakan dipakai. Kalau tidak relevan lagi, silakan dibuat yang baru, diganti. Demikian juga dengan klaster 2, klaster 3, klaster 4 sama lintas klaster ya. Silakan dibikin, dicari dulu SOP-nya dan dibikin. Setelah itu baru nanti diupload. Nah, kalau ini SOP-nya digabung aja. Misalnya di klaster 1 itu ada 7 SOP misalnya ya. Silakan digabung aja. Digabung SOP-nya baru diupload di kolom ini ya. Kolom ini. Sama juga dengan klaster 2, 3, 4, dan 5. Digabung aja. Berikutnya total pustu ini sudah ulun isikan. Berikutnya juga tenaga minimal sesuai standar. Ini kita masih pakai yang 9. Sudah diisikan. Realisasi dana BOK, kecukupan bahan medis. Ini tinggal centang aja ya. Ini yang di samping ini adalah kotak komen sebenarnya. Tapi kemarin kita coba dia belum bisa. Coba lagi ya, tenaga sudah sesuai standar. Nah, dia masih error, masih belum bisa dipergunakan. Nanti mungkin kita tanyakan nanti bagaimana cara mempergunakan catatan ini.
karena mungkin isian kita itu masih perlu catatan. Misalnya nih realisasi dana BOK berapa persen, pagunya berapa, realisasinya berapa, realisasi fisiknya berapa, realisasi uangnya berapa gitu. Tapi ini masih belum bisa digunakan ya, tidak bisa disimpan maksudnya. Oke, kita lanjut. Ketersediaan alkas, terus vaksin sama ya, semua isiannya seperti tinggal centang-centang aja. Jumlah posyandu yang menyediakan layanan kesehatan remaja. Karena sekarang sistem ALP, semua posyandu menyelenggarakan pelayanan kepada berdasarkan siklus hidup, maka seluruh posyandu juga harusnya ada layanan kesehatan remaja. Kita ada 23, jadi kita isi 23. Jumlah pustu atau puskesdes. Nah sekarang tuh kalau di ASDK tidak ada lagi sebutannya puskesdes, polendes, pustu nggak ada. Yang ada OPKD, ya itu aja sebutannya. Kita ada 8. Terus puskesmas sudah melakukan penataan ruang pelayanan berdasarkan klaster. Kita ruangannya juga sudah berdasarkan klaster. Lalu lampiran penataan ruangan. Nah ini ada disediakan menu upload, maksudnya kita bikin foto atau video dari pintu masuk, alur pelayanannya, loket, sampai dengan ruang-ruangan pelayanan berdasarkan klaster. Nanti foto dan videonya kita upload di sini. Berikutnya, seluruh pustu wilayah kerja Puskesmas memiliki sistem pelaporan digital. Kita centang ya, karena kita pustu kita sudah menggunakan EPUS, sudah bisa langsung menggunakan EPUS. Masuk ke indikator proses. Ini indikator proses Puskesmas, total posyandu 23, jumlah kader yang terlatih 124. Ini datanya di Promkes, bisa dicari. Ini sama pertanyaan tadi ya, posyandu menyediakan layanan kesehatan berdasarkan siklus hidup 23. Berapa kali dalam setahun diskusi implementasi ELP di lintas sektor? Ini kita coba masukkan 2 aja ya. Apakah manajemen ELP pustu telah dilaksanakan sesuai SK dan SOP? Nah kita boleh centang di sini ya. Kalau belum jangan dicentang. Berapa banyak pustu yang melakukan kunjungan rumah rutin? Posyandu ada 23. Apakah dilakukan edukasi kesehatan? Iya. Apakah kesehatan yang berdasarkan sasaran klaster? Ya. Puskesmas telah menerapkan penyelenggaraan layanan kesehatan berdasarkan siklus hidup. Ya. Berapa kali Lokakarya Mini lintas program? Ini 12 kali ya. Berapa kali Lokakarya Mini Lokmin lintas program dilakukan dalam setahun? 11 kali. Puskesmas memiliki simpus sikda atau rekam medis RMI ya. Apakah terdapat tindak lanjut rutin atas hasil PWS bulanan ya? Karena dalam Lokmin kita selalu bahas capaian program, ada permasalahan, ada analisa penyebabnya, prioritas penyebab masalah, ada RTL dan ada evaluasi RTL-nya. Jadi seperti itu urutannya. Oke, lanjut ke data dan kelurahan. Jumlah desa kita 8. Terus jumlah kelurahan karena tidak ada 0. Jumlah desa kelurahan menjalankan ELP 8. Jumlah desa yang melakukan pemetaan reseptif risiko malaria. Ini jujur saya kurang paham. Harus ditanyakan lagi seperti apa DO-nya nomor 30 ini. Pertanyaan nomor 30 ini. Karena belum paham dan juga memang tidak ada dilakukan pemetaan khusus malaria, jadi belum masukkan 0 aja. Data pustu atau puskesdes.
Total pustu ada 2, puskesdes ada 6, jumlah pustu dengan 1 perawat 1 bidan ada 2. Ini jumlah puskesdes ada 6. Jumlah pustu dengan minimal 2 kadar 2. Jumlah puskesdes dengan minimal 2 kadar 2. Karena di desa itu kadarnya lebih dari 2 ya. Jadi kita asumsikan ada kadarnya. Pustu LP dengan 1 bidan 1 perawat 2. Jumlah puskesdes LP ada 6 ya. Ini kalau datanya keliru bisa aja nanti dimasukkan lagi. Data posyandu aktif dan tidak aktif. Kita semua aktif 23 ya. Siklus hidup semuanya dengan 5 kadar semuanya, total kadar 124. Total posyandu dengan siklus hidup memiliki 5 kadar 23. Puskesmas telah menerima orientasi BIMTEK supervisi MONEP ELP dari Dinas Kesehatan. Kita asumsikan ya. Puskesmas aktif melakukan pembinaan jejaring. Nah, karena puskesmas kita tuh belum punya jejaring, jadi ini sebenarnya bisa dikasih catatan ya. Di sini kenapa tidak dilakukan atau tidak ada. Tapi catatannya masih belum bisa berfungsi. Kegiatan BOK, data dukungan BOK, data kegiatan pendampingan usulan ya. Pendampingan realisasi ya, selama ini BOK cukup aktif ya di dinas kita. Data kegiatan LP, BOK, transport kader ada. Internet ada, realisasinya juga ada, usulan dokumen ada, terus data LP dengan BOK kegiatan dokumen realisasi juga ada. Oke. Oke, setelah kita selesai mengisi ini, untuk di tingkat puskesmas selesai dulu ya. Untuk di tingkat puskesmasnya selesai. Baru kita masuk ke level desa. Oke, ini kita pisahkan videonya, saya akhiri ini dulu ya.